Kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, pentingnya menjaga lisan merupakan manifestasi penting untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Pentingnya menjaga lisan, ketika kita mampu menjaga lisan, ini juga akan menunjukkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus bagaimana kualitas akhlak kita. Lantas bagaimanakah ketika kita tidak mampu menjaga lisan, bahaya apa saja yang akan kita dapatkan? Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Jumharudin. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini ada yang jaga lisan nggak mau jawab salam. Subhanallah. Itu namanya bahaya lisan itu. Nggak mau jawab salam. Saya diam aja Ustadz katanya. Tahu nih diam-diamnya kelaparan atau apa nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz kita yang ganteng, Ustadz Reza Muhammad. Saya kalau dekat beliau nih ketularan ganteng. Jadi biasanya saya kalau di depan gak ada yang lihat, tapi pas duduk sama beliau ikut kena foto, subhanallah. Jadi kalau mau ganteng, gaulah kepada yang lebih jelek dari kita, pasti kita terlihat ganteng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada yang membutuhkan di penjara dalam waktu yang lama melebihi lisan. Ibnu Mas'ud kita tahu, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau sadar betul bahwa tidak ada yang lebih butuh dipenjarakan dalam waktu yang lama melebihi lisan. Berarti bagi beliau lisan ini penjahat. Penjahat itu kalau dilepas kira-kira bahaya atau tidak? Dan beliau menamakan diam itu sebagai penjara bagi penjahat yang bernama lisan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bahaya lisan? Sebenarnya kalau mau disingkat dua. Yang pertama bicara keburukan. Yang kedua diam terhadap keburukan. Ini bahaya lisan. Bahaya lisan yang pertama adalah bicara keburukan. Kalau ada orang yang bicara buruk, menghina orang. Menghina orang dengan kata-kata apa contohnya? Glodok. Glodok. Atau sebut kebun binatang, disebut semua. Itu orang ini telah terkena bahaya bicara. Dan kata para ulama, orang yang bicara buruk adalah setan yang sedang bicara. Apa? Oh, kalau ada orang yang menghina orang lain, kita lihat setan lagi bicara. Dan yang di sebelahnya yang mendengarkan setan bicara, tidak menegur, tidak menasehati, itu namanya setan bisu. Setan apa? Emang setan tuh temannya sama setan. Betul atau tidak? Ini sih kita nggak nyebut nama siapa-siapa. Pokoknya asal ketemu orang yang bicaranya buruk, jahat, itu namanya setan. Setan bicara. Yang tidak menasehati orang yang berbicara buruk, itu namanya setan bisu. Maka kita tidak boleh diam kalau ada keburukan. Kita tidak boleh ada teman kita karena menjaga kehormatannya tidak kita nasihati dia. Karena diam itu berarti setuju. Diam berarti apa? Setuju. Jadi ternyata diam itu boleh jadi bukan emas. Kenapa? Karena kadang-kadang yang banyak diam itu pemain catur juga diam. Betul atau tidak? Sama maling banyak diamnya. Benar gak?
Jadi kapan bicara itu baik, kapan bicara diam itu buruk, itu tergantung kondisi. Kalau bicara itu meningkatkan nilai kita, maka bicaralah. Kalau diam itu meningkatkan nilai kita, maka diamlah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Menarik hadis ini, Nabi menyebut lisan dulu baru tangan. Kenapa lisan dulu baru tangan? Karena lisan ini jangkauannya lebih luas. Kalau tangan saya bisa mukul orang yang di sini. Saya bisa mengganggu dengan tangan saya orang yang dekat dengan saya. Tapi kalau lisan itu bisa lintas negara. Lisan kecepatannya luar biasa. Makanya lisan ini tidak bertulang. Makanya dia pinter. Ngeliuk kanan, ngeliuk kiri, ke atas, ke bawah. Makanya sering dibilang orang itu pandai bersilat lidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu jalan dari sini ke rumah capek? Lumayan. Tapi kalau bicara dari sini ke rumah sambil bicara capek? Maka lisan ini adalah yang paling tidak capek dalam berbuat. Karena itulah lisan ini menjadi pintu setan untuk menghancurkan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bahaya lisan yang pertama? Orang itu kalau menghina itu bagian dari sombong. Bagian dari apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tidak mungkin kalau kita tidak merasa diri kita hebat, tidak merasa diri kita paling top, tidak merasa kita paling jadi pejabat. Kalau tidak merasa, tidak mungkin kita akan menghina orang. Betul atau tidak? Tapi karena kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih pejabat, lebih ngetop, lebih populer, maka seringkali kita menganggap remeh dan hina orang lain. Berarti orang yang berkata batil, orang yang berkata buruk, itu mengungkap isi pikirannya. Di pikirannya adalah dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa ngetop, merasa pinter. Makanya orang yang melihat kehinaan diri tidak akan pernah menghina orang lain. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang yang melihat kehinaan dirinya tidak akan menghina orang lain. Tapi kalau dia melihat dirinya hebat, mulia, tak ada kekurangan, itu yang membuat orang itu menghina orang. Jadi bahaya yang pertama, orang yang menghina orang lain itu bibitnya adalah kesombongan. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannatah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Gara-gara lisan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini kata para ulama adalah binatang buas. Udah jangan ngelihat Ustadz gitu mentang-mentang ganteng. Kayaknya salah pasangan saya nih. Cari nanti kalau saya dipasangin sama Ustadz yang lebih jelek dari saya, kenapa sih? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua, orang yang lisannya tidak dijaga adalah memakan bangkai. Memakan apa? Kata Nabi, kata Al-Quran, Allah berfirman, apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Maka orang yang menghina orang lain, gibahin orang, adalah orang yang makan bangkai. Hanya lalat yang mau makan bangkai. Bahaya sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen yang berikutnya.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumharudin yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Tentunya banyak hal ketika kita tidak mampu atau gagal menjaga lisan. Banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Di antara kekacauan, kemudian kehancuran di mana-mana. Tentunya fitnah juga terjadi di mana-mana. Nah, kita akan perdalam segmen, tema yang sangat menarik ini di segmen Tanya Jawab. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah damai Indonesia yang dimuliakan Allah. Ayo saatnya ngelihat gue. Alhamdulillah. Seperti biasa Damai Indonesiaku kembali akan berbagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dan buat Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Maka tinggal ditentukan jawabannya. Yang bisa cukup angkat tangan dan langsung maju ke depan. Dalam tema yang dibahas tadi, saya membacakan satu ayat tentang jaminan surga untuk orang-orang yang menjaga lisan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan ada kalimat wa qulu linnasi husna, menjaga kalimat yang baik kepada manusia. Pertanyaannya kalau Anda menyimak pasti berhak mendapatkan hadiah ini. Di surat apa dan ayat keberapa? Siapa? Saya pilih yang paling muda aja ya. Silakan. Silakan Mbak. Maaf dengan Mbak siapa? Nurul Rahmawati. Mbak Nurul. Mbak Nurul orang muda yang menyimak. Pertanyaannya sudah jelas. Di surat apa dan ayat keberapakah tentang jaminan surga yang diberikan kepada orang yang menjaga lisan? Surah Al-Baqarah ayat 83. Takbir. Jawabannya benar dan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.